Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Siti Karmila, kelas D11, NIM 2011-06-1878, Prodi PGSD, UAS Makul Inovasi Pembelajaran IPS SD, pengampu Eliana Yunita Seran MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi bahan dan sumber belajar dan mengaitkannya dengan kelas 4 semester 1 tema 5 pahlawanku, subtema perjuangan pahlawanku. Ayo kita melihat sama-sama materinya dan bisa dimanfaatkan dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kita sama-sama. Pengertian bahan dan sumber belajar. Bahan ajar adalah segala suatu bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan dimaksudkan dengan bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Atau bahan ajar merupakan segala bahan yang baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dan kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran. Abdul Majid 2008-170 mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar. Sebagai perwujudan dari kurikulum, pengertian sumber belajar sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar benda dan orang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Kategori sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau lingkungan alam sekitar benda itu segala benda yang memungkinkan terjadi perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua itu orang, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu. Yang ketiga, buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Yang terakhir itu sumber belajar yang akan menjadi bermakna apabila sumber belajar diorganisasi melalui suatu rancangan yang memungkinkan seorang dapat memanfaatkannya. Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pahlawan nasional yang telah mengusir penjajah. Jasa-jasa mereka pun dikenang hingga sekarang. Maka dari itu, negara memberikan mereka sematan pahlawan nasional Republik Indonesia. Memiliki begitu banyak nama-nama pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Kita sebagai generasi muda penerus mereka seharusnya mengetahui nama dan jasa mereka untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Nah, untuk mengenang jasa-jasa mereka, ada beberapa pahlawan perintis kemerdekaan yang telah berjasa menegakkan keadilan dan melawan penjajah pada waktu dulu. Yuk kita ingat kembali para pahlawan kemerdekaan kita. Apa itu pahlawan? Pahlawan merupakan sebutan bagi mereka yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Pahlawan tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, pemikiran, namun juga rela mengorbankan nyawanya. Dalam membela kebenaran, pahlawan tidak berjuang untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. Pahlawan yang pertama yaitu Bung Tomo, sang pembakar semangat generasi muda. Pahlawan nasional kelahiran Surabaya ini mungkin familiar kamu lihat pada poster yang menggambarkan semangat nasionalisme. Memang tokoh yang satu ini dikenal sebagai pahlawan nasional yang memiliki orasi berapi-api. Sutomo atau lebih akrab disapa Bung Tomo merupakan salah satu tokoh yang berperan untuk melawan sekutu dalam pertempuran 10 November 1954. Setelah bergabung dengan Gerakan Rakyat Baru dan Pemuda Republik Indonesia, beliau menyiarkan orasi untuk membakar semangat rakyat melalui radio-radio. Bung Tomo juga pernah menjabat sebagai menteri pada pemerintahan Soekarno, walaupun kemudian beliau mundur dari jabatan ini dan meninggalkan dunia politik. Ayah dengan 5 anak ini juga sempat dipenjara karena melayangkan kritik ke Soeharto. Sekeluarnya dari penjara, Bung Tomo memfokuskan perhatiannya pada keluarga dan agama. Beliau kemudian saat tengah melakukan ibadah haji. Namanya kini dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua yaitu Ibu kita Kartini, putri sejati.
Kita pasti teringat dengan lagu yang disenandungkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Mungkin nama dan lagunya sudah terdengar familiar di telinga kita. Tapi bagaimanakah kisah R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita? Sejak usia 12 tahun di sekolah Belanda, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Timbul keinginan dalam hati Kartini muda untuk turut memperjuangkan emansipasi perempuan pribumi. Kartini memiliki ketertarikan dalam membaca dan menulis. Terbukti Kartini beberapa kali menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Ketika dalam pingitan pun Kartini juga saling berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Melalui suratnya, berbagi kritik dituliskan termasuk masalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta bagaimana perempuan tidak dapat pendidikan yang layak kelak. Surat-surat Kartini dibukukan dan diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Wafat pada tahun 1904, kegigihan Kartini menginspirasi berdirinya sekolah Kartini khususnya perempuan. Jasa-jasa dan perjuangan Kartini diabadikan pada Museum Kartini di kota kelahirannya, Jepara. 3. Yaitu Tuanku Imam Bonjol, kisah seorang ulama, imam, dan juga panglima perang. Mungkin kamu sering mendengar pahlawan nasional ini sebagai nama banyak fasilitas publik atau bahkan uang lembaran 5.000. Pahlawan dengan nama asli Muhammad Syahab ini memperoleh gelar Tuanku Imam setelah memimpin kaum Padri di Bonjol. Kaum Padri atau kadang ditulis dengan kaum Paderi adalah kaum yang ulama yang berpegang pada ajaran Islam. Pada saat itu, kaum Padri gagal bermufakat dan dengan kaum adat yang menolak merubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti berjudi hingga kebiasaan minum-minum keras. Konflik ini akhirnya berujung pada meletusnya Perang Padri yang berlangsung sejak tahun 1803. Kondisi ini diperumit oleh kaum adat yang meminta pertolongan Belanda pada tahun 1821 yang bersedia membantu dengan syarat penguasaan terhadap wilayah dalam Minangkabau. Kehadiran Belanda malah menyengsarakan masyarakat Minangkabau. Setelah beberapa peperangan, pada akhirnya kaum adat dan kaum Padri sepakat untuk bersatu untuk melawan Belanda di tahun 1833. Peperangan yang berujung kekalahan ini berbuntut pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol setelah diajak perundingan oleh Belanda. Beliau kemudian dibuang ke Cianjur, setelah itu dipindahkan ke Ambon dan akhirnya Lota Minasa, Manado. Di tempat ini akhirnya Tuan Imam Bonjol meninggal dan pengasingannya tepat pada tanggal 8 November 1964. Yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno, dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia serta pahlawan proklamasi. Soekarno, yaitu dulu disebut Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Pada 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau disebut dengan PNI dengan tujuan Indonesia Merdeka. Pada tahun 1929, Belanda menangkap Insinyur Soekarno dan memasukkan ke dalam penjara pada tahun 1929. Belanda menangkap Soekarno dan memasukkannya ke dalam penjara. Setelah bebas pada tahun 1931, akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke ND Flores tahun 1933. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUKI tanggal 1 Juni 1945, gagasan tentang dasar negara dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang disebut yaitu Pancasila. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sebelum beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat yang berdampak pada penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. MPR mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden.
Nah, itulah sejarah singkat dari perjuangan pahlawan kita. Keterkaitan antara inovasi bahan dan sumber belajar IPS dengan perjuangan pahlawan, kita bisa mencari bahan dan sumber belajar di mana saja. Dari materi pahlawan perjuangan contohnya di media sosial, museum, pahlawan, buku pelajaran, dan lainnya. Cara menerapkan materi pahlawan perjuangan yaitu dengan mengambil beberapa hal positif sikap pahlawan kita dan semangat perjuangan mereka dalam membela keadilan dan kebenaran, berani melakukan sesuatu yang dianggap benar. Sampai jumpa di video yang lainnya, dan terima kasih.